pagi, semangat pagi, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi ini ya. Kita bersyukur karena Tuhan selalu memimpin dan menuntun kita dalam rencananya. Apapun yang terjadi, percayalah bahwa dalam pimpinan Tuhan kita masuk dalam rancangannya yang sempurna. Haleluya. Salam penuaian, salam terobosan. Pada kesempatan pagi ini, saudara-saudaraku yang terkasih, saya rindu sekali mau men-sharingkan firman Tuhan yang saya akan ambil dari kitab Amsal ya. Tadi kita sudah deklarasikan, kita sudah sampaikan sebelum kita baca ayat Mazmur 91 tadi ya. Amsal 18 ayat 21 kita katakan kembali bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi saya katakan, Amsal 18 ayat 21 mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Seperti biasa sebelumnya saya akan menceritakan sebuah ilustrasi. Saya sangat tertarik dengan sebuah ilustrasi ini nih saudara-saudaraku, karena sangat membangun dan menginspirasi hidup saya secara pribadi jujur aja. Cerita ini adalah kisah hubungan antara seorang ayah dan seorang anak nih. Seorang anak yang suka pemarah, dan ayahnya memberikan sebuah pelajaran yang berharga buat anaknya ya. Judul ilustrasi ini adalah paku ya. Kita tahu paku ya. Demikian ceritanya akan saya ceritakan ya. Pada suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang punyanya sifatnya itu yaitu seorang pemarah, yang suka emosi, yang suka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dari pembendaharaan kata-katanya ya. Untuk mengurangi kebiasaan marah sang anak, seorang ayah ini memberikan pelajaran yang baik buat anaknya. Ayahnya memberikan sekantong paku dan menyuruh anaknya tersebut untuk memasukkan sebuah paku di pagar rumah belakangnya setiap kali ia marah. Jadi sang ayah ini menyuruh anaknya kalau dia marah, pakukanlah sebatang paku itu ke dalam pagar yang ada di belakang rumah tersebut ya. Pada hari pertama anaknya itu telah memakukan 20 paku di pagar setiap kali ia marah ya. Kemudian di hari kedua anaknya kembali telah memakukan 30 paku di pagar belakang rumahnya. Kemudian di hari ketiga anaknya kembali lagi memakukan lebih banyak lagi di hari-hari sebelumnya, yaitu 50 paku di pagar rumahnya. Di hari kelima kemudian anaknya didapati kembali lagi memakukan paku di pagar temboknya lebih banyak sebanyak 60 paku. Sehingga semua pagar di belakang rumahnya tersebut tidak ada lagi tempat ruang lagi untuk memaku sebuah paku tersebut. Di hari ke-6, pada saat anaknya hendak ke belakang rumah dan hendak memaku pakunya karena amarah di hari itu, ayahnya memanggil anaknya dan berkata, "Anakku, berapa lama lagi kamu hidup dengan amarahmu? Coba kamu lihat pagar itu, sudah penuh dengan paku. Amarah kebencianmu sampai tidak ada ruang lagi." Ayahnya memberikan pelajaran yang pertama buat anaknya. Ayahnya mengatakan kepada anaknya, "Kalau kamu teruskan dalam amarahmu dan kamu tancapkan itu paku tersebut akan merusak pagar itu," kata sang ayah. "Dan kamu lihat sekarang akibat amarahmu itu. Pagar itu jadi terlihat jelek, terlihat penuh dengan tumpukan paku yang ditancapkan olehmu. Sama halnya dengan dirimu nak. Apabila kamu dikuasai dengan perkataan amarahmu, maka itu akan merusak hatimu. Apabila itu terus-menerus kamu lakukan, maka tidak ada ruang lagi untuk kasih sukacita di hatimu karena sudah dikuasai dengan kepahitan akibat amarahmu." Saat itu anaknya terdiam
dan termenung akan perkataan ayahnya. Ayahnya menasihatkan ke anaknya, cobalah belajar untuk menahan kebencian dan amarah. Sekarang papa mau memberikan pelajaran yang kedua buat kamu, nak. Kemudian ayahnya menyuruhnya mencabuti paku tersebut setiap hari, yaitu pada saat ia tidak marah. Apabila kamu marah, coba untuk belajar menahannya, nak. Dan apabila kamu bisa menahannya, sekarang terbalik, cobalah cabutlah paku yang ada di pagar tersebut. Hari pertama, anaknya berhasil meredakan emosinya dari amarahnya, sehingga ia mencabut paku di pagar rumahnya. Hari kedua, anaknya berhasil kembali meredakan emosi amarahnya, sehingga ia mencabut paku di pagar rumahnya kembali. Hari-hari berikutnya, jumlah paku yang dia pakukan semakin berkurang. Anak itu berhasil dan sudah bisa menahan amarahnya. Dari hal ini, dia mengambil hikmah bahwa menahan amarah lebih mudah daripada memakukan paku ke pagar tembok tersebut. Akhirnya anak tadi percaya bahwa ia sudah bisa mengontrol amarahnya dan kesabarannya tidak mudah hilang. Hari-hari berlalu, anak laki-laki itu memberitahukan kepada ayahnya bahwa semua paku yang telah ia pakukan di pagar tersebut telah ia cabut. Lalu ayah menuntun anak itu melihat pagar tersebut. Ayahnya berkata, "Good job, nak. Kamu berhasil dengan baik, anakku. Sekarang pelajaran kedua yang mau ayah beritahukan kepadamu, nak. Coba lihatlah. Sekarang lubang-lubang di pagar ini yang akibat kamu paku sebelumnya. Bagaimanapun pagar ini tidak akan bisa kembali seperti sebelumnya. Ketika kamu mengatakan sesuatu kepada orang lain dengan kemarahan, dengan kata-katamu akan meninggalkan bekas di hati orang lain." Seperti kita lihat, pagar tersebut ada bekas lubang yang telah kamu paku tidak akan pernah hilang dari pagar tersebut. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang lalu mencabutnya kembali. Tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf kepada orang yang kamu lukai dengan perkataan amarahmu, luka itu akan tetap ada, tetap meninggalkan bekas yang sudah tergores. Dan luka-luka karena kata-kata sama buruknya dengan luka fisik Berhati-hatilah dengan perkataan, dan amarahmu jangan sampai melukai hati orang lain. Demikianlah anak tersebut mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari ayahnya. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama belajar untuk kita menahan setiap kegeraman atau amarah, apalagi mengeluarkan kata-kata yang buruk sehingga bisa melukai orang lain. Izinkan renungan pagi hari ini akan saya beri judul, hidupmu ditentukan oleh lidahmu. Haleluya. Kita kembali ke ayat tadi Amsal 18 ayatnya yang ke-21 yang mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, manusia itu diberikan anugerah Tuhan berupa lidah untuk berbicara, berkomunikasi, dan menyampaikan isi hati. Namun Alkitab menegaskan bahwa lidah itu tidak netral. Ia bisa membawa hidup saya dan hidup saudara dalam suatu kematian karena berkat atau kutuk tergantung bagaimana kita menggunakannya saudara-saudaraku. Saudara yang terkasih, kita semua di sini percaya kita semua itu punya lidah dan kita tahu bahwa fungsi lidah itu sebagai organ tubuh untuk mengecap rasa dalam mulut kita. Kita tahu lidah berada di tempat yang tertutup, kita tidak terlihat. Kita bisa melihat lidah itu tak bertulang saudara-saudaraku. Lidah yang tidak dijaga dapat membuat masalah sepele menjadi besar Lidah bisa dipakai untuk mengadu domba mungkin antara teman satu dengan yang lain. Lidah dapat menjatuhkan orang lain demi keselamatan diri sendiri. Lidah dapat melukai orang lain. Bahkan lidah
dapat memutuskan persahabatan dan menghilangkan rasa damai dan sukacita. Kita lihat pembelajaran yang kita dengar dari seorang ayah tadi memberikan pelajaran kepada anaknya ya. Kita tahu kata-kata itu memiliki kuasa yang sangat besar nih saudara-saudaraku. Bisa membangun, tetapi juga bisa menghancurkan hati seseorang. Dari ilustrasi paku tadi mengajarkan bahwa amarah yang diungkapkan dengan kata-kata tajam itu meninggalkan bekas yang sulit untuk dihapus, sama seperti pagar yang penuh lubang meskipun pakunya sudah dicabut. Maka dari itu kita harus berhati-hati berkata-kata nih saudara-saudaraku. Kita harus bijak, kita harus berpikir secara kritis sebelum bertindak mengeluarkan kata-kata. Karena salah mengucap dan mengakibatkan luka hati orang lain saudara-saudaraku. Nah, dari sini kita ada beberapa poin yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari dari kisah ilustrasi tersebut, yaitu pertama, kata-kata bisa melukai. Saat kita marah, kata-kata yang keluar dari mulut kita seperti paku yang ditancapkan ke pagar tadi, bekasnya tetap ada meskipun kita sudah meminta maaf nih saudara-saudaraku. Karena itu firman Tuhan mengingatkan agar kita berhati-hati dengan ucapan kita. Kita lihat di Amsal 12 ayat 18 mengatakan demikian, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lihat, lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Haleluya. Yang kedua, orang benar menjaga setiap ucapannya. Orang benar menjaga setiap ucapannya. Mazmur 37 ayat 30 berkata demikian, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Orang benar adalah mereka yang takut akan Tuhan dan hidupnya dalam firman tentunya ya. Lidah bukan untuk melukai, melainkan untuk membangun, memberi nasihat dan menyatakan kebenaran. Lidah menjadi berkat, membawa penghiburan, membangun dan memberi arahan yang benar. Efesus 4 ayatnya yang ke-29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang ketiga, di sini yang kita bisa ambil yaitu poinnya, buah dari perkataan akan kembali kepada kita nih saudara-saudaraku. Amsal berkata tadi, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita menabur kata-kata penuh kasih, penguatan dengan iman, maka kita pun akan menuai hal-hal yang baik ya. Kita percaya akan menuai hal-hal yang baik dalam hidup kita saudara-saudaraku. Sebaliknya, kata-kata yang penuh amarah, kebencian atau mungkin fitnah akan membawa akibat pada kepahitan saudara-saudaraku. Di sini kita harus belajar untuk kita berbuah perkataan supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata pembenaran yang tidak baik ya saudara-saudaraku ya. Yang keempat, yaitu belajar mengendalikan amarah dan lidah. Anak dalam ilustrasi tadi yang sudah kita dengar mengatakan bahwa belajar menahan marah lebih mudah daripada menanggung akibat perkataan yang melukai ya. Demikian juga dengan kita nih, harus belajar menahan diri agar tidak sembarangan berbicara. Di dalam Yakobus 1 ayat 19 mengatakan firman Tuhan, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Haleluya. Yang poin kelima yang kita bisa pelajari di sini, perkataan mencerminkan hati kita ya. Perkataan mencerminkan hati setiap kita ya. Yesus berkata di dalam Matius 12 ayat 34,
Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati, ya. Apa yang kita ucapkan dari mulut kita itu meluap dari hati kita. Lidah hanyalah saluran dari hati yang dipenuhi. Bila hati kita dekat dengan Tuhan, maka saya percaya yang keluar adalah perkataan yang menyejukkan bagi setiap kita, ya. Yang terakhir adalah lidah harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ingat, yang terakhir, kita harus menggunakan lidah kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita dipanggil untuk memakai mulut kita guna memuji Tuhan, memberkati sesama, dan memberitakan Injil. Seperti Daud berkata di dalam Mazmur 19 ayat 15 mengatakan, kiranya perkataan mulutku dan renungan hatiku berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, oleh karena itu kita mengajak mari kita melatih diri untuk mengendalikan amarah dengan doa, dengan pertolongan dari Roh Kudus. Isi hati dengan firman, agar yang keluar dari mulut kita itu hikmat dan bukan emosi. Jadilah orang Kristen dengan perkataan selalu membawa damai dan bukan untuk melukai. Kita harus berusaha untuk menguasai lidah. Supaya apa? Kita bisa berbicara dalam kebenaran, memperkatakan puji-pujian, menjaga dari suatu kejahatan, menyelaraskan perkataan kita dengan perbuatan kita. Pastikan perkataan kita sejalan dengan perilaku kita. Puji Tuhan, perkataan itu yang kita ambil dari kesimpulan ini, yaitu perkataan itu adalah benih kita. Apa yang kita taburkan melalui lidah akan kita tuai dalam hidup. Maka kita gunakan lidah untuk membawa kehidupan, bukan pada kematian. Berkat bukan kutuk, sukacita bukan kesedihan. Kata-kata adalah kuasa. Lidah kita bisa menjadi alat berkat atau alat luka. Biarlah kita menjadi orang benar yang lidahnya berkat bagi banyak orang, saudara-saudaraku. Yuk, kita bersama-sama, kita berusaha menjaga lidah kita dengan baik. Pakailah lidah kita untuk hal-hal yang baik, untuk memuliakan Tuhan, serta menjadi berkat banyak orang. Jaga lidah kita dari hal-hal yang jahat. Sebagai penutup, mari kita buka firman Tuhan sekali lagi di Amsal 13 ayatnya yang ke-13. Siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Sekali lagi, Amsal 13 ayat 3 mengatakan, siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Demikian renungan firman Tuhan yang singkat ini yang bisa saya sharingkan. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian buat kemuliaan Tuhan. Mari gunakan lidah kita untuk memuji Tuhan. Karena saya percaya dengan lidah ada kuasa berkat Tuhan yang bekerja dalam setiap kata pujian yang keluar dari mulut kita. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilanglah jalanku. Amin. Tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku jatuh
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, waktu ku bimbang dan hilanglah jalanku, tetaplah kau di sisiku. Amin. Dan takkan ku jatuh asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Tuhan, firman-Mu terang bagi setiap kaki kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, setiap pagi yang indah ini yang Kau berikan kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan kami Tuhan. Kami bersyukur melalui firman kebenaran-Mu di pagi hari ini Tuhan, untuk kami diajarkan supaya kami Tuhan untuk menguasai lidah kami Tuhan, supaya kami bisa berkata-kata dengan berkat Tuhan, bukan kutuk Tuhan. Ajari kami Tuhan, memberikan pembenaran yang baik melalui perkataan kami Tuhan, supaya kami hidup kami penuh dari berkat dan setia-Mu Tuhan. Kami percaya mulut kami adalah mulut berkat dengan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang berkati urapi setiap kami jemaat BMC New York Tuhan, dan saudara-saudaraku yang terkasih semuanya Bapa. Kiranya kasih karunia-Mu memberkati setiap kami, dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap apapun masalah hidup kami Tuhan. Kau yang memberikan jawaban dalam segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam kedaulatan tangan-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam kasih-Mu ada sesuatu yang Kau nyatakan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.